warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 15. Fisika Terapan. Anggota kelompok kami yaitu saya Aulia Ahmad Fauzinur, kelas A 2018. Saya Abdurrahman. Saya Muhammad Andrela Zuardi dari kelas A. Saya Syahwar Dwi Pandantosa, saya dari kelas A 2018. Pada kesempatan kali ini, alat yang kami buat adalah Bernoulli Effect Simulator. Nah, tujuan dari pembuatan alat ini adalah untuk memudahkan kalian memahami prinsip Bernoulli. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang dipakai dalam pembuatan alat kami, antara lain stik, tusuk sate, dan kardus. Itu untuk mengolah pengatur arah anginnya. Selain itu, kardus juga digunakan sebagai alas dari alatnya. Selanjutnya ada arkilik untuk struktur penyangga sayap, kawat sebagai jalur sayap, sedotan sebagai engsel pada pengatur arah angin, dan pengurang gesekan pada sayap dan kawat. Karton untuk pelapis bagian bawah struktur alat atau alasnya. Styrofoam untuk mengolah sayap, kertas minyak sebagai pelapis sayap, dan alat pendukung seperti lem tembak, bor, penggaris, cutter, gunting, dan juga pulpen. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari alat ini atau mekanisme dari alat tersebut ya. Bagian-bagian dari alatnya dan fungsi-fungsinya. Ya, bisa dilihat di sini adalah alat kami. Ya. Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian pada alat ini yaitu pengatur arah angin atau air eliminator ya. Sini untuk bisa mengatur arah angin atau arah dari sudut serang. Nah, ini bisa diputar ya. Bisa diputar. Itu untuk mengatur dari sudut serang atau angle of attack-nya. Kemudian di bagian belakang, di sini ada arkilik sebagai penyangganya. Dan di sini ada airfoil-nya. Dan ada kawatnya. Nah, kawat ini guna untuk supaya airfoil itu terbangnya tidak kemana-mana ya. Jadi bisa dilihat jalurnya ke atas sebagai jalurnya saja. Oke. Baik, sekarang kita bisa lihat dari sini, tampak dari belakang. Ya, di sini nanti arah dari anginnya ya. Anginnya itu ya dari kipas menuju airfoilnya, sehingga airfoil itu bisa terbang. Nah, seperti ini kelihatannya. Jadi ketika nanti kipas angin dinyalakan, maka kita akan mengatur arah anginnya dengan cara seperti ini. Ya, diputar. Berikut secara teorinya ya. Nah, ketika ada angin yang melewati sebuah airfoil, itu dia bakal terbagi menjadi dua. Dia akan melewati bagian sisi bawah airfoil atau sayap dan melewati bagian atas. Nah, dapat terlihat di sini bahwa di bagian bawah itu tuh tekanannya besar dan di bagian atas itu tekanannya rendah. Nah, berarti kita bisa tahu melalui prinsip Bernoulli seperti ini. Jadi jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume itu tuh adalah tetap. Oke, bisa dilihat seperti persamaan berikut. Kemudian kita bisa lihat di sini yaitu gambar dari distribusi tekanannya. Nah, di bagian bawah itu tekanannya lebih tinggi daripada di bagian atas. Itu dikarenakan kecepatan angin di bawah airfoil itu lebih lambat daripada kecepatan angin di atas airfoil, sehingga menyebabkan perbedaan tekanan tersebut ya. Nah, karena ada perbedaan tekanan tersebut, maka gaya angkat dari tekanan tersebut dari tekanan bawah itu bisa mengangkat airfoil menuju ke atas. Itulah yang bisa menyebabkan bagaimana pesawat itu bisa terbang. Sepertinya kalau kita cuma membahas teori saja mungkin terdengar membosankan ya. Nah, oke, oleh sebab itu kita akan coba alatnya. Apakah alat ini sesuai dengan teori atau tidak ya. Nah,
Berikutnya nanti akan saudara Andre akan menjelaskan mengenai alatnya dan mencobanya. Baik, mari kita coba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arah angin dan juga mekanisme mengapa sayap pesawat yang ada pada alat simulasi kami dapat terangkat ketika terkena udara. Silahkan disimak. Terima kasih. Ini adalah alat simulasi sayap pesawat terbang yang kami buat. Pada alat ini terdapat dua komponen penting, yaitu sayap dan juga alat untuk mengatur arah angin sebagaimana yang terlihat pada video. Dengan volume maksimal dari kipas angin yang disediakan, arah angin tersebut kemudian akan diatur dengan alat pengatur arah angin atau angle of attack. Kami menggunakan sepasang stik kayu untuk mempertahankan posisi sayap agar ketika angin yang mengenai sayap, maka angin tersebut juga akan mengenai bagian bawah sayap, sehingga sayap dapat terangkat ke atas. Desain sayap yang dibuat melengkung di bagian atas dan datar di bagian bawah. Hal ini merupakan kunci agar sayap bisa terangkat ketika terkena angin. Udara yang mengenai bagian atas sayap akan memiliki kecepatan yang lebih besar, sedangkan udara di bagian bawah sayap memiliki kecepatan yang lebih kecil. Akibatnya, tekanan udara di bagian bawah akan lebih besar daripada di bagian atas sayap. Dengan demikian, sayap pesawat akan mendapatkan gaya angkat. Sehingga, sebagaimana yang kita lihat pada video ini, alat simulasi dari sayap tersebut dapat terangkat ketika angin mengenainya.